Sejarah Perang Padri. Perang Padri terjadi di Minangkabau pada tahun 1821 hingga 1838, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Apa itu kaum Padri? Kaum Padri merupakan kelompok membaharu ajaran Islam di Sumatera Barat dengan melakukan pemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh para haki setelah pulang dari Mekah. Tokohnya yaitu Haji Miskin, Haji Sunani, dan Haji Piobang. Ide pembaharuan kaum Padri ini ternyata berbenturan dengan kaum adat dan kaum penghulu. Belanda memanfaatkan situasi ini dengan mendukung kaum adat. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Perlawanan dari kaum Padri ini berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara di lain daerah, Belanda juga sedang menghadapi perang Diponegoro di daerah Yogyakarta. Belanda memilih untuk fokus menghadapi perang Diponegoro terlebih dahulu dan mengajak berdamai kaum Padri pada 15 November tahun 1825. Setelah Belanda berhasil memadamkan perang Diponegoro, Belanda kembali menyerang kaum Padri. Kaum adat yang semula berselisih dengan kaum Padri akhirnya bersatu melawan Belanda. Bantuan juga datang dari Aceh untuk melawan Belanda. Belanda menerapkan sistem benteng stelsel benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Kapellen menjadi benteng pertahanan. Pada tahun 1837, Belanda akhirnya menang ditandai dengan runtuhnya benteng terakhir kaum Padri di Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Priangan Ambon, Manado, hingga wafat pada tahun 1864. Berakhirnya Perang Padri membuat kekuasaan Belanda semakin kuat di daerah Minangkabau. Pengaruh dari peperangan ini menumbuhkan sikap patriotisme kepahlawanan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Selepas jatuhnya benteng Bonjol, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah monumen untuk mengenang kisah peperangan ini. Kemudian sejak tahun 1913, beberapa lokasi tempat terjadinya peperangan ini ditandai dengan tugu dan dimasukkan sebagai kawasan wisata di Minangkabau. Sejarah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar yang berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Sejarah Perang Banjarmasin. Perang Banjarmasin merupakan bentuk perlawanan rakyat Kalimantan terhadap pemerintah kolonial Belanda di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Perang Banjar berlangsung antara 1859 sampai 1906. Raja dengan nama lengkap Batuan Bosar Ompu Polu Batu Sinambela 18 Februari 1845 sampai 17 Juni 1907 adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Pejuang yang berperang melawan Belanda kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 1961. Sebelumnya ia dimakamkan di Tarutung Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Sopo Surung, Balige pada tahun 1953.
Valetehan adalah tokoh penyebar Islam yang dikenal karena memimpin penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Penaklukan ini adalah salah satu misinya untuk menyebarkan Islam ke Jawa Barat. Baros mencatat bahwa Fathahillah berasal dari Pasai, Aceh Utara, yang kemudian pergi meninggalkan Pasai ketika daerah tersebut dikuasai Portugis. Fathahillah pergi ke Mekah untuk mempelajari agama Islam, dan setelah 2 atau 3 tahun lalu kembali ke Pasai. Karena masih dibuntuki oleh Portugal, Fathahillah melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jawa, ke Jepara, dan mengabdikan diri kepada Sultan Demak di sana. Mereka puas atas pengabdiannya. Raja memberikan seorang adiknya kepada Fathahillah untuk diperistri. Graf dan Piget menganggap bahwa raja